Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Bu Lina untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi menganalisis peluang usaha berupa produk ataupun jasa. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dua pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih itu berwirausaha. Nah, jadi kalian sudah ada gambaran mengenai wirausaha itu apa. Sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara kita menganalisis peluang usaha, produk ataupun jasa di lingkungan tempat tinggal kita semuanya. Nah, sebelumnya Bu Lina akan menyebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu memahami peluang usaha produk dan jasa. Yang kedua yaitu menentukan sumber-sumber ide atau inspirasi usaha. Nah, di situ ada poin 3 sampai 6 ya. Bu Lina tidak menyebutkan tujuan pembelajarannya untuk hari ini ya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini kita fokus pada tujuan nomor poin 1 dan poin yang kedua. Oke, ya. Kita akan belajar dulu mengenai pengertian dari peluang usaha ya. Pengertian dari peluang usaha yaitu suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, di situ ada kalimat yang Bu Lina perbesar hurufnya ya. Di situ kita akan membahas mengenai mencapai tujuan. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk berwirausaha itu apa sih ya? Yang pertama adalah tentunya kita untuk mencapai sebuah keuntungan ya. Yang kedua yaitu untuk mencapai kepuasan batin ya, mencapai kepuasan diri bahwa kita sebenarnya mampu untuk mengembangkan bakat atau jiwa wirausaha yang ada pada diri kita. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah meningkatkan popularitas ya. Jadi kita bisa populer ya, bisa dikenal oleh banyak orang dengan produk atau jasa yang kita kembangkan. Kemudian juga meningkatkan status sosial. Nah, itu adalah beberapa pencapaian tujuan untuk berwirausaha. Kemudian menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, apa sih sumber daya yang dimiliki? Yang dimaksud adalah yaitu berupa uang atau modal ya, kemudian pengetahuan kita, kemudian keterampilan atau skill yang kita miliki, kemudian relasi kita yang luas ya, kemudian pengalaman-pengalaman ya, itu adalah merupakan sumber daya yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk membaca sebuah peluang usaha. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, apa sih ciri-ciri peluang usaha yang baik ya? Peluang usaha yang baik itu adalah yang pertama dia harus bersifat orisinil, harus bersifat asli, tidak ikut-ikutan, tidak mencomot ide kreatif orang lain. Ya, jadi memang benar-benar harus hasil dari pemikirannya sendiri dengan timnya. Kemudian yang kedua adalah harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi seorang wirausaha itu tidak boleh kaku ya, harus fleksibel di mana kita harus tetap mengikuti kebutuhan pasar. Kalau misalnya kita tidak mengikuti kebutuhan pasar atau tidak melihat pesaing, maka usaha kita akan turun seperti itu. Ya, kemudian harus sesuai dengan minat ya. Kemudian tingkat kelayakan usahanya sudah teruji ya. Jadi mungkin kalau kita mau usaha di bidang makanan ya, mungkin yang harus kita lakukan tingkat kelayakan usaha teruji di sini mungkin kita langkah awal kita adalah mungkin membuat tester ya, sehingga usaha atau makanan kita ini diterima oleh banyak orang seperti itu. Bersifat ide kreatif selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri peluang usaha yang baik juga. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkan, dan yang terakhir adalah ada rasa senang saat kita menjalankan. Jadi tidak dengan unsur keterpaksaan. Ya, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri peluang usaha yang potensial ya. Jadi banyak sekali
peluang-peluang usaha ya, terutama di lingkungan sekitar kita. Tapi di sini ada beberapa ciri-ciri usaha yang memang benar-benar potensial. Jadi peluang usaha yang banyak itu bukan berarti dia sudah potensial, tapi di sini ada beberapa ciri-ciri bagaimana sebuah peluang usaha itu dikatakan potensial ya. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Ya, jadi usaha kita ini harus memiliki nilai jual atau bisa diterima di masyarakat umum. Ya, seperti itu. Jadi, kemudian yang kedua adalah usaha bukan hanya berambisi pada ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi kita harus bekerja sama dengan sebuah tim. Kemudian yang ketiga adalah usaha tersebut harus mampu bertahan lama di pasaran. Jadi tidak begitu sudah berdiri, maka ketika banyak sekali terjadi goncangan ya, maka di situ dia akan tutup atau gulung tikar. Nah, itu bukan merupakan ciri-ciri usaha yang potensial. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi modalnya jangan terlalu besar ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa ditingkatkan skalanya menjadi sebuah industri. Jadi untuk yang poin 5 ini adalah ketika usaha kita berjalan dengan lancar ya, dan kita punya visi misi ya, visi misi sehingga kita setiap tahunnya itu adalah usaha kita akan menjadi meningkat seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua memiliki keunggulan untuk bersaing. Kemudian yang ketiga adalah tidak bersifat sementara ya. Kemudian yang keempat adalah ada nilai uangnya. Kemudian yang kelima adalah memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Oke, nah dari manakah kita mendapatkan sumber peluang usaha ya? Jadi sumber peluang usaha ini berasal dari dua faktor ya. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal ya, yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki. Mungkin jika seorang anak ya, dia memiliki kemampuan di bidang komputer, mungkin seperti itu. Nah, sehingga dia membaca sebuah peluang bahwa di daerahnya ini masih belum ada servis komputer. Jadi berbekal dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, maka dia mendirikan sebuah servis komputer. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman dari individu itu sendiri. Nah, mungkin dia punya pengalaman membantu ibunya untuk setiap harinya mungkin membuat kue ya. Kemudian dia berbekal pengalamannya itu sehingga dia akan membuka usaha di bidang kuliner seperti itu, di bidang pembuatan kue seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman dari orang lain ya. Intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, itu juga merupakan sumber peluang usaha dari faktor internal ya. Kemudian selanjutnya yaitu faktor eksternal ya. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kemudian yang kedua adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau untuk faktor eksternal ini adalah faktor dari luar diri kita ya, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan sebuah loncatan baru, yaitu melakukan sebuah melakukan sebuah wirausaha. Nah, kalau misalnya disimpulkan, maka di sini adalah ketika kita ingin membaca sebuah peluang usaha ya, maka di sini kita harus
menemukan sebuah ide atau sebuah inspirasi. Nah, ide ini berasal dari mana? Ide ini adalah berasal dari sumber eksternal dan sumber internal. Nah, dari dua sumber ini, maka dia akan memunculkan sebuah ide atau inspirasi usaha, ya. Nah, kemudian dari ide atau inspirasi ini, maka kita akan mengembangkannya lagi menjadi sebuah peluang usaha. Nah, peluang usaha ini akan kita lihat. Nah, apakah peluang usaha ini potensial atau tidak? Apakah peluang usaha ini apakah memiliki nilai jual atau tidak? Nah, kalau misalnya sudah kita melakukan sebuah analisis, ya, maka kita harus memanfaatkan peluang usaha tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah memanfaatkan peluang usaha tersebut, ya, maka di sini yang menjadi pilihannya adalah yang pertama, usaha itu berhasil, ya. Yang kedua, usaha itu akan mengalami kegagalan. Nah, untuk selanjutnya, ya, kita akan belajar yang pertama yaitu menganalisis peluang usaha, ya, apakah usaha kita ini potensial dan memiliki nilai jual atau tidak. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu yang ke depan. Ya, oke, itu saja dari Bu Lina. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung japri Bu Lina, ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.